Peraturan di dalam kelas. Datang tepat waktu. Angkat tangan ketika ingin bertanya. Perhatikan penjelasan guru. Kerjakan tugas tepat waktu. Welcome to kelas matematika. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu materi segi 4. Bagian 1. Luas dan keliling segi 4. Sebelum masuk penjelasan yang lebih lanjut, apa itu keliling? Keliling adalah jarak sekeliling poligon. Untuk mencari keliling, cukup menjumlahkan panjang semua sisi. Lalu, apa itu luas? Definisi luas adalah besaran ruang suatu bangunan geometri 2 dimensi. Oke, kita masuk ke penjelasan pertama yaitu trapesium. Apa sih definisi trapesium? Trapesium merupakan segi 4 yang memiliki tepat satu pasang sisi yang sejajar. Maka ia akan membentuk trapesium. Seperti gambar berikut, terlihat setiap bangunan memiliki satu pasang sejajar. Rumus yang digunakan untuk menghitung luas dan keliling persegi yaitu luas persegi sama dengan sisi dikali dengan sisi. Sedangkan keliling persegi sama dengan jumlah keempat sisinya. Contoh soal. Sebuah persegi memiliki panjang sisinya 6 cm. Maka tentukanlah A. luas perseginya, B. keliling persegi. Pembahasan. Diketahui dari soal sisinya sama dengan 6 cm. Maka yang ditanya di sini keliling dan luas persegi. Maka rumus keliling sama dengan jumlah keempat sisinya. Kita masukkan sisinya 6 cm. Maka keliling sama dengan 6 cm ditambah 6 cm ditambah 6 cm tambah 6 cm. Maka keliling persegi sama dengan 24 cm persegi. Sedangkan luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Kita masukkan sisinya yaitu 6 cm. Maka 6 dikali 6 yaitu 36 cm persegi. Maka luas dan keliling persegi yaitu 24 cm persegi dan 36 cm persegi. 3. Jajar genjang. Segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar akan membentuk bangun jajar genjang. Terlihat di gambar, panjang AB sejajar dengan panjang CD dan panjang BC sejajar dengan panjang DA. Maka ini membuktikan bahwa jajar genjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Untuk lebih memahaminya,
kita lihat gambar di bawah ini. Manakah di antara kedua ini yang merupakan jajar genjang? Terlihat jelas ya, di gambar yang sebelah kanan merupakan jajar genjang karena memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Sedangkan gambar sebelah kiri hanya memiliki satu pasang sisi sejajar. Luas jajar genjang. Untuk menghitung luas jajar genjang, kita menggunakan rumus luas sama dengan alas dikali tinggi. Dan untuk keliling, jajar genjang sama dengan jumlah keempat sisi jajar genjang. Kita masuk ke contoh soal. Carilah keliling dan luas bangunan di bawah ini. Maka cara mencari luas jajar genjang diketahui A sama dengan 5 cm dan tingginya sama dengan 3 cm. Maka luas sama dengan alas dikali tinggi. Maka luas sama dengan 5 cm dikali 3 cm sama dengan 15 cm persegi. Maka diketahui luas jajar genjang di samping yaitu 15 cm persegi. Lalu selanjutnya, pada contoh kedua ini kita lihat pada gambar berikut bagaimana cara mencari luas trapesium. Maka diketahui A-nya sama dengan 3 cm dan B-nya sama dengan 6 cm dan T tinggi sama dengan 2,5 cm. Dengan rumus luas trapesium sama dengan A ditambah B dibagi 2 dikali 2,5 cm. Maka luas trapesium di samping yaitu 11,25 cm persegi. 4. Persegi panjang. Persegi panjang adalah jajar genjang yang memiliki sudut siku-siku. Rumus luas dan keliling persegi panjang. Luas sama dengan panjang dikali lebar, dan keliling persegi panjang sama dengan 2 panjang dikali 2 lebar. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu hitunglah luas dan keliling dari gambar di bawah ini. Pembahasan. Maka luas sama dengan panjang dikali lebar. Diketahui panjang AB sama dengan 60 cm dan panjang AD sama dengan 50 cm. Kita masukkan saja ke rumus, yaitu panjang kali lebar 60 dikali 50 sama dengan 3000 cm persegi. Lalu untuk keliling sesuai dengan rumusnya, yaitu 2 panjang dikali 2 lebar. Panjangnya kita masukkan ya, 2 dikali 60 dikali lagi 2 dikali 50. Maka 120 dikali 100. Maka hasilnya 220 cm. 5. Layang-layang. Segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi sama panjang dan pasangan sisi tersebut saling bersebelahan akan membentuk bangunan layang-layang. Berikutnya, luas dan keliling layang-layang. Luas layang-layang sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Sedangkan keliling sama dengan penjumlahan keempat sisi layang-layang. Kita masuk ke contoh soal. Pada layang-layang di samping, panjang DO sama dengan 3 cm, AC sama dengan 8 cm, dan BO sama dengan 10 cm. Hitunglah luas dan keliling layang-layang di samping.
Pembahasannya, yang pertama yang kita cari itu luas. Di sini seperti rumus yang pertama, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Kita bisa lihat di sini diagonal satunya sama dengan 13 cm dikali dengan 8 cm. BC kuadrat sama dengan OC kuadrat ditambah OB kuadrat. BC kuadrat sama dengan 16 ditambah 100. BC kuadrat sama dengan 116. Maka BC sama dengan akar 116 sama dengan akar 29. Maka keliling layang-layang sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD sama dengan akar 29 ditambah akar 29 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan akar 29 ditambah 10. 6. Belah ketupat. Belah ketupat merupakan jejer genjang yang keempat sisinya memiliki sama panjang, maka akan membentuk bangun belah ketupat. Contoh soal, sebuah belah ketupat memiliki diagonal masing-masing 18 cm dan 24 cm, maka hitunglah luas dan kelilingnya. Pembahasan, luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 diketahui 18 cm dikali 24 cm dibagi 2 sama dengan 216 cm persegi. Untuk mencari keliling, kita harus mencari panjang CD menggunakan rumus Pythagoras. CD kuadrat sama dengan CO kuadrat tambah DO kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. CD kuadrat sama dengan 225. CD sama dengan akar 225 sama dengan 15 cm. Diketahui panjang CD kuadrat sama dengan 15 cm. Setelah diketahui, maka kita cari kelilingnya sama dengan 4 dikali sisi sama dengan 4 dikali 15 cm sama dengan 60 cm. Maka luas belah ketupat sama dengan 216 cm dan keliling belah ketupat sama dengan 60 cm. Welcome to the math quiz. Bagian 2. Petunjuk, sebutkan nilai ukuran yang tidak diketahui dengan waktu 5 detik.